Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu masih ingat iklan yang rokok ya, yang di bawahnya ada tulisan yang mirip kayak gini ya. Kalau iklan itu, di setiap iklan rokok ada tulisan merokok membunuhmu ya. Lalu ada gambar orang yang tenggorokannya bolong ya, karena harus dibolongi ya, karena mungkin kanker atau apa ya. Sudah kebencian itu lebih dari merokok menurut saya gitu ya. Karena kebencian itu bisa juga membuat banyak lubang di dalam kehidupan kita, ya, membuat relasi kita dengan sesama, terutama saudara yang paling jelas itu akan sangat terganggu. Bahkan mungkin kita bencinya sama si A, tapi dampaknya bisa ke si B gitu ya. Kita bencinya sama orang lain yang di luar sono ya, tapi dampaknya bisa terasa di dalam keluarga kita yang kita kasihi ya. Bisa juga membuat saudara hidup kita rohani, saudara pelayanan misalnya menjadi terganggu. Karena ya kalau ini sudah tidak usah dikasih contoh banyak-banyak lah ya, berapa sering kita melihat pelayanan yang seharusnya dikerjakan dengan baik ya, itu jadi kacau gara-gara satu membenci yang lain. Jadi betul-betul saudara, kebencian itu bisa mematikan baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, ya, komunitas di sekitar kita. Nah, saudara, terkait dengan itu kita mulai dari kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, apa yang dapat saudara pelajari dari dua ayat ini? Apa yang saudara pelajari? Ini satu ayat yang menurut saya cukup unik ya, karena kita tahu ya orang-orang Yahudi ya, termasuk Yesus sebetulnya, itu sangat menomorsatukan ibadah, menomorsatukan hubungan dengan Tuhan. Ya, aturan-aturan di dalam ibadah itu sudah ketat, dan kalau sudah bicara soal ibadah, saudara, itu harus menjadi yang nomor satu, ya, lebih dari yang lain. Tidak ada yang boleh mengalahkan ibadah. Artinya begini saudara, kalau memang waktunya ibadah, semua harus ditinggalkan, kan gitu kan ya. Jadi misalnya saudara, hari Sabat misalnya, yang jelas itu contoh yang jelas, orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan sehari-hari kan gitu ya. Bahkan mereka membuat aturan yang sangat ketat soal itu. Berjalan harus dibatasi karena saking pentingnya ibadah dan relasi dengan Tuhan. Itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun, itu harus menjadi yang nomor satu. Kalau itu harus diselesaikan, itu harus menjadi prioritas. Tapi yang dikatakan Yesus ini unik ya, kok ibadah, memberikan persembahan ya, satu ibadah yang mulia, boleh ditinggal. Boleh ditinggal lebih dahulu gitu. Nah, kalau begitu apa yang sudah pelajari dari sini? Sementara kebanyakan mereka mengatakan tidak bisa, ibadah itu nomor satu. Tapi Tuhan berkata, boleh ditinggal. Apa yang sudah pelajari? Apa yang sudah pelajari di sini dari ayat ini? Kok Tuhan mengizinkan orang keluar dari tempat ibadah, meninggalkan persembahannya? Kok bisa, kok boleh? Apa yang sudah pelajari? Ada? Sudah pelajari sesuatu? Ya? Apa? Daripada persembahan tapi tidak berdamai, ya hatinya tidak berdamai. Ya baik, ada yang menjawab yang lain? Kenapa kok yang diberi contoh waktu persembahan? Kenapa?
dengan segenap, dengan ketulusan hati. Oke. Walaupun jumlahnya udah gede, tidak ada hubungannya ya. Tapi kalau saya jadi majelis jemaat, saya lihat gede kecilnya. Lebih baik persembahan besar kurang tulus atau kecil tapi tulus? Mosok. Lebih baik besar ya, Tom ya. Besar tapi tulus, Tommy pinter ya. Saudara, benar sekali ya bahwa Tuhan secara sengaja ya membandingkan apa yang dilihat manusia itu beda sama yang dilihat Tuhan gitu. Kalau bicara persembahan ya manusia mungkin cuma lihat gede kecilnya gitu ya. Tapi di sini enggak, ini ibadah kok gitu. Jadi betul bahwa saudara yang paling penting itu adalah ketulusan hati. Pentingnya ketulusan hati. Dan itu menjadi ya, Bu Har. Ya toh, betul toh ya. Jadi ketulusan hati itu menjadi yang nomor satu dalam keseluruhan ibadah, termasuk pada waktu memberikan persembahan. Itu tidak bisa digantikan, saudara, tidak bisa dibayar, tidak bisa dikompensasi dengan persembahan walaupun gede. Gitu ya. Itu tidak bisa kita mengatakan begini, enggak apa-apa Tuhan, saya tidak mau berdamai dengan dia, saya ganti sama persembahan. Enggak bisa. Tuhan izinkanlah saya membenci dia, izinkanlah saya tetap bermusuhan sama dia, dan Tuhan tutup mata ya, Tuhan tidak usah urusi kebencian saya dengan dia. Saya memberikan persembahan, ini saya ganti dengan persembahan yang besar. Kalau manusia bisa, sudah digituin gitu ya. Saya sebagai pendeta, penatua ya tutup mata lah dengan persoalan-persoalan yang ada ya, apalagi kalau sudah ditutup dengan persembahan yang gede. Bisa ya, manusia bisa begitu. Tapi bagi Tuhan tetap enggak. Secara ekstrim boleh dikatakan, Tuhan mengatakan, sudah tinggalin aja persembahanmu. Yang lebih penting adalah hatimu. Nah, sudah di dalam Ulangan kita membaca hal yang sama. Sudah di situ sebetulnya Tuhan itu berbicara tentang perintah yang dia berikan, dan perintah yang penting karena itu menyangkut masa depan kehidupan mereka. Mereka mau hidup atau mau mati ya. Tapi saudara, walaupun perintah Tuhan itu mutlak, ya harus dilakukan, mereka tahu itu. Tapi Tuhan tetap memberikannya saudara, seakan-akan itu pilihan. Ketaatan itu saudara, walaupun bersikap mutlak, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai pilihan. Pilihlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini dua pilihan. Kematian atau kehidupan, mau taat atau mau enggak gitu. Walaupun kalau kita mau mengatakan, lu taat itu kan harus, iya. Tapi mengapa menjadi pilihan? Karena pada waktu kita menjadikan pilihan, itu kita menggunakan pikiran kita, tapi juga hati kita. Itu soal kita mau apa enggak gitu ya. Nah, kalau kita baca keseluruhan Injil Matius tadi, saudara, pasal yang kelima ya, saudara akan melihat bahwa semuanya itu menyangkut soal hati. Tentang perzinahan misalnya. Tuhan membandingkan antara apa yang tertulis, ya nggak boleh berzina, sama perzinahan yang dilakukan di dalam hati. Jadi ketulusan hati, saudara, itu menjadi perhatian Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan ketulusan hati kita. Tuhan sangat memperhatikan itu. Dan persoalannya, saudara, kebencian itu seringkali menghambat kita di dalam hal ini. Kebencian seringkali membuat kita kehilangan ketulusan hati. Pada waktu kita membenci seseorang, saudara, saat itulah kita mulai belajar, mulai melatih hati kita untuk menjadi tidak tulus. Ya, saat kita mulai membenci orang lain. Saat itulah sebetulnya kita sudah mulai belajar. Bahkan kadang-kadang saudara, tanpa kita sadari kita sudah melatih hati kita untuk merancangkan hal-hal yang jahat.
Kita mulai melatih hati kita untuk berpura-pura di depan dia, di depan orang lain. Sementara saudara kita memendam banyak hal yang buruk mengenai orang tersebut. Kita mulai belajar dengan hati kita saudara untuk merangkai kata-kata yang palsu mungkin. Pendek kata saudara, kebencian itu merusak hati kita. Dan karena itulah saudara, Tuhan mengajar kita untuk memperbaikinya sebelum kita beribadah. Saudara, ini hal yang pertama, saudara. Mengapa kita perlu berdamai dan membuang kebencian kita. Yang kedua, saudara, menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kita dalam rangka pelayanan kita. Saudara, dulu waktu kecil ya, saudara, saya itu sering dimintain tolong ya oleh mama saya untuk ini mengurai benang kusut itu ya. Kalau dia mau jahit ya, dia kan seneng jahit ya, ada mesin jahit, kadang jahit pakai tangan ya. Tapi saudara, ya itu, kalau dia mau jahit benangnya kusut ya, dia selalu panggil saya ya. Tolong ini benangnya kusut gitu ya, diurai ya. Lalu mulailah saya mengurai benang kusut itu. Ya kadang gampang ya, kadang susah ya. Kadang semakin ditarik semakin bulet ya toh. Harus diurai atau bahasa Jawanya itu diudari dulu gitu ya. Dibuat lebih longgar, dilonggarkan dulu satu dengan yang lain. Jadi sebelum kita bisa membuat benang itu lurus, saudara, tidak boleh sembarang tarik, justru harus dilonggarkan dulu sampai semuanya longgar, baru satu persatu itu bisa diurai, ditarik. Kalau benangnya masih kusut, bagaimana kita bisa menjahit, bisa menghasilkan sesuatu, menyulam sampai jadi satu baju atau satu taplak meja? Tidak mungkin. Saudara, itu yang dilihat Paulus dalam kehidupan pelayanan di kota Korintus. Ibarat benang kusut, saudara, jemaat Korintus itu terdiri dari benang-benang yang bagus-bagus, berwarna-warni gitu ya. Yang kalau dirajut itu akan menjadi hasil rajutan yang sangat indah. Tapi kalau masih ada perselisihan, ada pertengkaran, saudara, mereka tidak akan jadi apa-apa. Paulus, saudara, mengilustrasikan mereka seperti orang-orang yang masih kanak-kanak, belum dewasa secara rohani di ayat yang ke-1 ya. Ayat yang kedua dan 3 yang saya kutip, saudara, Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras. Saudara, ada yang sampai sekarang masih minum susu? Oh masih ya, demi kesehatan gitu. Tapi kan sudah makan nasi juga ya. Kalau sudah ditanya, Pak, sehari makan berapa kali? Oh enggak kok, saya dari kecil sampai sekarang masih mimik susu. Ya, saudara akan ketawa ya, karena mana mungkin ya. Saudara udah gede, udah dewasa, ada waktunya saudara disapih kan. Saudara belajar makanan keras. Sehingga sebetulnya ini merupakan teguran keras bagi jemaat Korintus. Kalian itu udah gede-gede, tapi tahu enggak? Yang kalian makan itu sebetulnya cuman susu. Saya tidak berani memberikan makanan yang keras. Enggak berani mengajar hal yang lebih tinggi, yang lebih maju. Kenapa? Nah ini sebabnya gitu ya, yang disebutkan di sana. Kok mereka belum bisa menerima? Karena di antara kamu masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Ini lebih memprihatinkan, saudara, yang berselisih di sana itu orang-orang yang penting sebetulnya, sampai bisa membentuk kelompok-kelompok. Kelompoknya Paulus, kelompoknya Apolos, walaupun sebenarnya Paulus sendiri nggak kepingin begitu. Saudara, kalau yang berselisih orang yang semakin penting di dalam pelayanan, ya benangnya semakin kusut, semakin susah. Saudara, bersyukurlah kalau saudara bisa hidup dalam damai, terutama di dalam pelayanan.
Bersyukurlah kalau kita bisa melayani dengan penuh sukacita, penuh damai. Sudah sebetulnya indikatornya itu sederhana, bukan satu-satunya sih ya, tapi salah satu indikator yang penting adalah ketika kita mengajak orang lain melayani gitu ya. Waktu saudara mengajak orang lain melayani, cari pengurus komisi, cari panitia itu mudah, saudara, kemungkinan besar ya, berarti gereja kita, komunitas kita itu hidup dalam damai. Orang suka lihat melayani di dalam kedamaian. Tapi kalau kebencian, iri hati, perselisihan itu sudah mulai marak ya kalau enggak ada sama sekali juga rasanya mustahil ya dalam hidup bergereja. Ada yang berkata, "Loh Pak, kita semua kan masih manusia." Oke ya, saya setuju ya. Tetapi saudara, ketika itu sudah mulai menjadi persoalan yang serius, salah satu gejalanya adalah mulai sulit cari rekan pelayanan. Orang diajak melayani sudah mulai ogah. Ya kadang-kadang mau nyebut, kenapa kok enggak mau? Enggak bisa nyebut saudara. Tapi sebetulnya saudara, kita merasakan suasana yang enggak nyaman, enggak enak di dalam pelayanan. Rasa apa? Pahit. Ya, pahit ya, enggak enak ya, makanya pahit ya. Takut nanti kalau terlibat. Ya mungkin belum terlibat, tapi suasana itu sudah terasa menakutkan bagi orang lain. Saudara, kalau di dalam keluarga ya, papa dan mama sering bertengkar, apa yang dirasakan anak-anak? Takut. Anak-anak itu takut. Kadang mereka sembunyi dalam kamar, ada yang masuk sampai bawah kolong ranjang karena takut. Mereka tidak terlibat, mereka nggak tahu apa-apa barangkali, tapi ketakutan itu, suasana yang menakutkan itu memenuhi seluruh rumah itu. Yang nggak ikut-ikut pun bisa merasakannya. Saudara, karena itu kebencian betul-betul bisa membunuh. Nah, lalu kita mesti bagaimana ya? Bagaimana membuang kebencian? Nah, saya nanya dulu, itu gambar yang di sana gambar apa, saudara? Agak susah sih, harus dipelototin. Gambar apa ya? Apa, saudara, yang berwarna hitam itu apa? Kawat berduri, oke, kawat duri. Yang berwarna putih apa, saudara? Burung apa kira-kira? Burung merpati ya, berwarna putih ya. Burung merpati yang terjebak di dalam kawat berduri. Nah, saudara, membuang kebencian dimulai dari pertanyaan ini. Apakah Anda ingin hidup tanpa kebencian? Saudara, sebetulnya di dalam hati setiap kita itu ada keinginan untuk berdamai. Betul. Kok bisa? Iya. Ketika kita berdamai, saudara, hati kita bersukacita. Kita berada di sekitar orang-orang yang berdamai dengan kita. Saudara, kita akan senangnya luar biasa. Saudara diajak reuni misalnya, ya, teman-teman lama ya. Dan teman-teman lama itu teman-teman yang baik semua sama saudara. Ya, baik sama kita. Saudara akan senang berada di situ, belum berangkat pun hati saudara sudah gembira. Bukan mau ketemu mantan pacar ya, enggak ya, tapi karena suasananya itu saudara bayangkan pasti menyenangkan. Tapi kalau saudara diajak reuni dan saudara ingat di situ ada dulu teman sekelas yang boncekno ya, yang saudara sekarang masih benci sama dia, saya yakin saudara akan cari 1001 alasan untuk gak ikut ya, mau wis males. Karena saudara merasa tidak suka dengan suasana itu, tidak akan bersuka cita. Saudara tahu, atau paling tidak saudara tanya, dia datang enggak, dia ikut enggak. Saudara cari bocoran dulu kan ya, kira-kira dia melo apa ora. Kalau dia tidak ikut baru saudara ikut. Tapi di dalam hati kita sebetulnya menginginkan kedamaian. Kedamaian itu mendatangkan sukacita sebetulnya.
Ketika hati kita sudah mulai dihuni oleh kebencian, maka merpati putih ya kedamaian itu terbelenggu di dalam kawat berduri. Karena itu pertanyaan pertama penting, sudah mau membiarkan merpati ini tetap kayak begitu apa enggak gitu. Kalau itu pilihanmu, ya sekali lagi saudara, Tuhan enggak pernah maksa di dalam hal ini, walaupun dia memerintahkan. Mengampuni orang lain itu perintah Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan tetap tidak memaksa. Itu perintah yang harus dijalankan dengan ketulusan, karena itu pertanyaannya, mau dibiarin begini terus enggak hati kita? Tetap ada merpati yang terkurung kawat berduri di dalam hati kita itu atau enggak gitu. Kita harus mulai dari sana. Kalau kita memilih jawaban, enggak apa-apa Pak, biarpun nanti sampai mati saya tetap membawa kebencian kepada dia, no problem, ya enggak masalah. Gitu. Saya tetap masuk surga toh Pak, gitu, ya toh. Kalau bertanya begitu ya, amin ya. Selama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya masuk gitu ya. Orang-orang Muslim itu sudah membuat, enggak tahu sumbernya dari mana ya. Mungkin dari berbagai hadis atau cerita tradisional ya. Kalau orang mati masih dengan membawa kebencian itu bakal begini, bakal begitu ya. Kuburannya bakal begini, bakal begitu ya. Ya mungkin tujuannya supaya kita enggak mati dengan begitu. Orang Kristen enggak usah pakai cerita-cerita kayak begitu. Kalau kita merasakan bahwa itu membelenggu kehidupan kita, ya mestinya walaupun sulit, ya kita harus berani mengatakan, saya sebetulnya kepingin ya mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita ingin hidup tanpa kebencian, saudara, yang kedua, langkah kedua, mari kita bawa kerinduan itu di dalam doa. Secara sederhana, saudara, kita bisa berdoa, Tuhan, saya ingin hidup tanpa kebencian. Tolonglah saya. Sudah doa semacam begitu sangat sederhana, tapi kalau kita doakan dengan ketulusan, saudara, itu akan menjadi doa yang sangat kuat. Gitu. Sudah ada orang mengatakan begini, ya Pak, kalau orangnya sabar, ya dibeginikan enggak apa-apa, dibegitukan enggak marah. Hati-hati, saudara ya. Mungkin dari luarnya begitu. Tapi bagi saya, saudara, ini bukan soal sabar apa enggak. Kalau gitu kan Tuhan enggak adil. Kalau itu memang soal sifat bawaan. Bukan. Tuhan enggak adil karena ya kasihan dong orang yang enggak diberi kesabaran sampai akhir hidupnya. Kan sakno. Bukan. Ya. Apa yang kita sebut kesabaran, saudara, sebetulnya kerinduan kita untuk hidup dalam kedamaian. Dan kalau kita tidak memilikinya, apapun alasannya, kita bisa minta itu dari Tuhan. Setelah kita meminta itu dari Tuhan, langkah ketiga adalah saudara mulai doakan orang yang saudara benci. Doakan apapun lah yang paling sederhana. Paling sederhana saja. Tapi doakan, sebut namanya. Gitu. Misalnya, ya, saudara, tapi kan masuk enggak harus doakan minta berkat toh, gitu ya. Oke, enggak usah berdoa, Tuhan biarlah orang yang saya benci diberi rezeki 10 kali lipat dari saya. Nah, itu mungkin terlalu lebay ya. Mana mungkin ya, lebih baik minta untuk diri saya sendiri atau minta untuk orang-orang yang saya kasihi. Oke, normal ya. Tapi kalaupun kita mulai berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk orang yang saya benci supaya kehidupannya lebih baik. Itu saja. Saudara, ketika kita mulai menyebut nama dia di dalam doa, sebetulnya saudara itu berarti doa kita yang nomor 1, nomor 2 itu real, itu konkret, itu tulus bahwa kita memang tidak pengen hidup di dalam kebencian. Tindakan konkret yang paling sederhana yang nomor 1 adalah mendoakan orang yang kita benci. Yang berikutnya, saudara, langkah keempat adalah
berdoa memohon kasih Tuhan agar Anda bisa mengampuni dia. Saudara, kita membenci dia karena kita tidak memiliki kasih yang cukup untuk mengampuni. Mengampuni itu butuh cuman satu hal, kasih. Dan kita tidak punya itu, sehingga kita tidak mengampuni dia dan terus membenci dia. Kalau tidak punya bagaimana? Ya minta dari Tuhan. Karena itu dalam doa Bapa kami, saudara, dua hal ini terkait. Pada waktu kita minta kasih Tuhan supaya kita diampuni, saat itu saudara kita juga minta kasih Tuhan yang sama untuk memampukan kita mengampuni orang lain. Yang berikutnya saudara, ambil keputusan walaupun sulit. Memang masih sulit, tapi ambil dulu keputusan. Tuhan, saya mau mengampuni dia. Nah, pada waktu kita berkata, Tuhan, saya mau mengampuni dia dengan tulus, dengan melalui proses itu, saudara, saya yakin Tuhan itu akan bekerja lebih sungguh-sungguh, menolong kita dengan lebih konkret, lebih nyata, dan hal-hal yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan, Tuhan akan beri kemampuan untuk melakukan itu. Dengan kata lain, pada waktu itulah sebetulnya saudara, Tuhanlah yang membebaskan merpati putih itu dari kawat duri yang kita tidak bisa melepaskannya sendiri. Dan kalau saudara berani, yang nomor 6 ya, berdoalah untuk kesempatan rekonsiliasi. Saudara, sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah, saya tahu. Tetapi saudara, karena ini kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan menghendaki ini. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita, saudara, hidup terus dalam kebencian. Karena saya yakin dan kita yakin bahwa ini yang Tuhan kehendaki untuk saya dan untuk saudara. Saya percaya Tuhan juga akan serius menolong kita. Amin.